Silakan Saud Gultom, nyalakan kamera dulu. Halo? Halo. Ya. Kristen Halo, atau Bang. Islam, Bang? Kristen Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Iya, hanya mau menyatakan aja ketidaksetujuan pernyataan Bang Edis. Yang mana itu, Bang? Bilang bahwa penyalipan itu rencana iblis ya. Baik. Iya, kalau saya sih Bang, bukan rencana iblis gitu. Lalu rencana siapa, Bang? Lalu rencana Bapa di sorga. Karena dialah yang punya program itu. Karena kalau Yesus nggak mati, kita nggak selamat. Jadi, ya, aku mau tanya juga sama Bang Edis. Sebentar, Bang. Jadi, Jangan kemana-mana. Kita fokus, Bang, ya. Ya, tentang masih penyaliban ini mau saya tanya. Tentang penyaliban ini Mas Ian. Oke, baik. Jadi yang merencanakan agar Yesus disalibkan itu adalah Bapa di sorga. Iya, karena melalui penyaliban ini manusia akan diselamatkan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi tanpa kematian Yesus kita nggak selamat. Bang, jangan ke situ dulu, Bang. Jangan itu dulu. Kita kalau ngomong tuh satu-satu. Jadi Bapa di sorga memiliki rencana supaya Yesus disalibkan. Dia mengutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia melalui penyalipan, melalui kematian. Ini kita agak lain ini, Bang. Abang nonton waktu itu saya diskusi dengan Yusuf PI. Ada beberapa kali sih Bang saya tonton, cuma saya pribadi nggak setuju. Waktu peristiwa debat dengan Yusuf PI sehingga statement saya itu keluar, Anda nonton? Saya lupa, cuma di beberapa kali dengan penonton yang Abang naikkan membahas tentang salib ini gitu. Cuma saya pribadi nggak tahu kalau awalnya itu dengan Yusuf PI. Saya pribadi nggak tahu. Tapi beberapa kali saya sudah dengar. Teman-teman, kalau nggak saya jawab, nanti semakin orang itu semakin nggak paham, teman-teman. Jadi sabar ya, teman-teman ya, sabar. Kita harus jawab. Satu orang kalau kita jelaskan, mudah-mudahan dia nanti bisa menularkan kepada yang lain. Apa tujuan Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus? Supaya orang menyalibkannya atau supaya orang percaya kepadanya? Supaya orang percaya kepadanya, tapi kan ada juga tugasnya Tuhan Yesus itu kan untuk datang untuk ngapain? Menyelamatkan kan Bang? Untuk datang, kita kan manusia berarti dosa. Sebentar bang. Yang diinginkan Bapa di sorga supaya orang menyalib Yesus atau supaya orang percaya kepada Yesus? Salah satunya itu menyalib apa? Supaya dia dikorbankan, melalui pengorbanan itu kita bisa selamat. Karena tanpa itu kita nggak ada yang bisa selamat, termasuk Abang nggak bisa selamat. Berarti Bapa di sorga mengutus Yesus supaya orang-orang itu jangan percaya kepada Yesus tetapi menyalibkan dia, betul? Ya percaya juga, percaya kepada dia dan juga. Bagaimana orang percaya kepada Yesus tetapi mau menyalibkan Yesus? Kita percaya kepada dia melalui penyelamatannya. Sebentar bang, coba jawab pertanyaan saya bang. Pertanyaan saya begini. Bagaimana orang percaya kepada Yesus di detik yang sama hendak menyalibkan dia? Bisa diulangi Bang pertanyaannya Bang? Bagaimana orang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi di detik yang sama dia ingin supaya Yesus disalib? Gini aja bang, gini aja. Di antara 12 murid yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ada berapa? Yang tidak percaya Yesus sebagai apa? Semua percaya sama Yesus, cuma satu kan yang mengkhianati kan? Maksudnya bukan, di antara 12 murid Tuhan Yesus, yang iblis siapa?
Yudas. Yudas. Iskariot. Baik. Baik. Yang 11 mengasihi Tuhan Yesus enggak? Iya, mengasihi Tuhan Yesus, benar. Oke. Siapa dari antara yang 11 ini yang berkehendak supaya Yesus disalibkan? Yudas melalui iblis. Di antara 11 loh. Yudas. Di antara 11, bukan di antara 12 ya? Ya, di antara 11 siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Coba sebutkan satu. Enggak ada yang mereka Enggak ada. Oke. Satu-satunya yang iblis adalah Yudas. Setuju? Setuju. Oke. Setelah Yudas mengkhianati Tuhannya, maka Yesus dijual oleh Yudas dengan harga 30 keping perak. Betul? Betul. 30 keping emas, betul? Perak. Nah, untung Anda masih tahu. Baik. Baik. Dijual 30 keping perak. Lalu akhirnya dibawalah Yesus ke Mahkamah Agama, ke Sanhedrin, kemudian difitnahkan kepadanya omongan-omongan yang Yesus tidak pernah mengatakannya. Salah satunya, Yesus menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Yesus mengatakan bahwa dia akan merobohkan bait Tuhan dan mendirikannya dalam 3 hari. Ya kan? Kemudian dan perkataan-perkataan yang lainnya. Semua yang dituduhkan itu adalah tuduhan-tuduhan fitnah dan mereka memanggil saksi-saksi palsu. Bahkan ketika dibawa kepada Herodes dan dibawa kepada Pilatus, mereka tidak menemukan ada kesalahan pada diri Yesus. Apakah Pilatus menemukan kesalahan pada diri Yesus? Tidak. Dia cuci tangan dia. Oke, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Yang berteriak, salibkan dia, siapa? Rakyat. Iya, yang diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Iya, betul. Oke, ketika mereka berteriak begitu, apakah itu adalah kehendak Bapa di surga? Apa itu yang Bapa di surga inginkan? Supaya orang berteriak menyalibkan Yesus? Tidak, tetapi menurutku Bapa di Ya surga... tidak, terus kenapa? Bukan. Iya tidak, Bang. Bapa di surga itu, Bang. Gini loh, Bang. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Salibkanlah dia. Betul nggak itu tulisannya? Enggak. Dengarkanlah dia, betul? Oke, ya, dengarkanlah dia. Jadi Bapa di surga ingin supaya anaknya yang tunggal ini didengar. Supaya Bapa di surga ingin supaya anaknya yang tunggal ini dipercaya. Betul nggak? Iya, betul. Terus kenapa? Terus Anda bilang, terus siapa yang pengen supaya Yesus disalibkan? Bapa di surga? Bukan. Bapa di surga mengizinkan orang-orang ini supaya mengizinkan itu Iya, yang saya debatin, makanya Bang nontonnya saya debat dengan Yusuf PI karena konteksnya itu pada waktu itu saya debat dengan Yusuf PI. Siapa yang ingin, rencana siapakah supaya Yesus itu disalibkan? Kehendak siapa itu? Ya kehendak iblis. Iblislah yang merancangkan kejahatan kepada Yesus. Iblislah yang hendak membunuh. Jadi, kita nggak usah bahas sejak awalnya, Bang. Jangan ke situ nanti debat kusir. Intinya begini, Bang. Yang berkehendak supaya Yesus disalibkan, yang menginginkan supaya Yesus disalibkan, itu adalah si jahat. Yang merancangkan hal-hal yang buruk kepada Yesus, itu si jahat. Penyaliban itu, Bang, itu jahat nggak? Menurut Anda penyaliban itu jahat nggak?
Iya, oke, jahat. Iya, kejahatan, Bang. Penyaliban Bang itu Edi. adalah proses menyalibkan sang Mesias. Itu adalah kejahatan. Kok Bapak di surga merancangkan kejahatan tuh gimana? Pertanyaan saya gini, Bang Edis boleh dengar Gimana? sebentar, Bang? Silakan. Apakah Bapak itu mau Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa Baik. itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Yang Bapak kehendaki adalah supaya Yesus tidak lari dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia, enggak semua orang itu mau merencanakan yang baik, enggak. Ada yang merencanakan kejahatan. Apa kejahatan yang direncanakan mereka? Adalah membunuh. Beberapa kali Yesus itu hendak dibunuh. Pada waktu dilahirkan hendak dibunuh oleh Herodes. Sebelum penyaliban hendak dibunuh. Puncaknya pada penyaliban. Lalu kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi resiko-resiko itu. Jangan lari. Kayak nabi tetangga sebelah yang lari. Nah, ketika itu dihadapi oleh Yesus sampai pada disalibkannya, disitulah Tuhan Yesus itu seorang yang betul-betul melaksanakan tugasnya sampai selesai. Nah, ketika tugasnya itu dilaksanakan sampai selesai, terakhir itu kan pada penyaliban. Ketika sampai pada penyaliban dan Tuhan Yesus wafat disalibkan itu, disitulah tugasnya selesai. Disitulah dia mengadakan penebusan dan pendamaian dosa. Tugas ini dari Dengan mana? cara Dari Bapa. Bagaimana? Tugas ini dari siapa? Tugas dari ini Bapa di selesai. surga. Tugas ini tugas yang diterima Yesus itu adalah dari Bapa di surga. Untuk dia dikorbankan. Untuk menyelamatkan manusia. Iya, melalui pengorbanannya kan. Bukan seperti itu konsepnya. Untuk supaya manusia itu diselamatkan. Tetapi tidak semua daripada mereka itu menerima. Nggak semua menerima. Makanya mereka merencanakan yang jahat. Atau saya buat analogi saja dah. Saya buat analogi, Bang. Biar enak saya buat analogi. Gini, Bang, analoginya. Betul nggak Abang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia? Iya. Apa tugasnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Betul, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Iya. Oke, itu tugasnya kan? Iya. Oke. Di dalam melaksanakan tugas itu ada resiko nggak? Betul, ya. Termasuk dipersekusi dan dibunuh, betul? Iya, betul. Oke. Itu resiko-resiko yang harus dihadapi gitu. Iya, resiko-resiko yang harus dihadapi. Mau lari atau mau menghadapi resiko tersebut? Harus dihadapi, tetapi bisa saja dia menghadapi misalnya pembunuhan resiko ini, bisa saja dia bisa terhindar dari resiko yang ada. Oke, itulah yang kita kehendaki kan? Iya. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani kan seperti itu. Kan seperti itu. Yang terjadi tuh kayak begitu. Tuhan Yesus sendiri, dia nggak mau. Dia berkata, seandainya mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukan cawan ini daripadaku. Sekiranya mungkin. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti kehendak Bapa di surga apa? Kan? Iya, kehendak Bapa di surga apa? Mereka akan menyalibkan engkau, tapi jangan lari. Jangan lari, hadapi. Kan begitu. Nah, sekarang begini. Anda sudah diutus secara spesifik. Spesifik Anda diutus untuk datang kepada contoh kaum Kadrun. Khusus. Anda harus masuk ke kampung itu, lakukan di situ penginjilan. Tetapi Anda nanti akan dibunuh di situ. Anda akan dibunuh nanti di situ. Pertanyaan saya, ketika Anda di situ melaksanakan tugas dan Anda dibunuh, Anda mati,
di sudut pandang kacamata yang mengutus Anda, Tuhan Yesus, Anda menang nggak di situ? Menang kalau itu kehendaknya, misalnya saya untuk menjalani itu menang. Tapi kalau itu bukan kehendaknya, Allah itu kan punya kuasa untuk meluputkan kita gitu. Nah, seperti doa tadi, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Berarti Ya, kehendaknya itu gini loh. Kehendaknya itu menghadapi, bukan ke. Jadi maksud Anda, orang-orang yang membunuh Anda itu adalah kehendak Yesus sendiri. Begini, orang yang membunuh Anda ketika Anda melakukan penginjilan, itu kehendak Yesus nggak? Iya. Berarti dalang daripada Anda dibunuh itu adalah Yesus sendiri. Enggak begitu Bang Edis, enggak ke situ dia apanya. Gini Bang, makanya pelan-pelan ya, gini. Makanya saya kasih analogi. Anda diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada kadrun. Dengan resiko, dengan dikasih tahu, nanti Anda akan di situ mati sebagai martir. Disitulah nanti Anda akan kuberikan mahkota kehidupan. Ya. Nah, Anda melaksanakan itu. Nah, pertanyaan saya, proses mereka membunuh Anda itu rencana Yesus nggak? Kehendak daripada Yesus sendiri nggak? Tapi kan Bang Edis tadi sudah bilang, bukan, dijawab aja Bang, dijawab aja gini. Apakah ketika Anda memberitakan Injil lalu Anda dibunuh, nah orang-orang yang bunuh Anda itu, apakah itu keinginan Yesus? Tadi kan sudah abang awali tadi kan dari awal. Bang pun nggak jawab pun. Dijawab aja. Apakah mereka yang membunuh Anda itu dalam penginjilan itu, apakah itu keinginan Yesus? Kalau saya harus martir, dia izinkan, berarti melalui itu Tuhan pakai untuk membunuh saya. Apakah itu keinginan? Apakah itu keinginan Yesus? Keinginan iblis supaya rencana Yesus terlaksana. Karena kan nggak ada siapa mau dipakai. Berarti iblis kalau begitu iblis dapat pahala. Berarti makanya dibilang berarti iblis tuh berjasa karena dia rencana Tuhan berhasil. Gimana Anda ini? Bukan gitu Bang. Memahaminya bukan begitu. Keinginan Bapak itu Anda itu melaksanakan tugas. Itu keinginannya. Menghadapi resiko-resikonya. Iya, tugas tetapi itu mereka Tapi tugasnya itu memberitakan Injil, Bang. Iya, tugasnya itu memberitakan Injil. Bentar, Bang Edis. Bang Edis kan selalu menekankan bahwa Yesus itu hanya memberitakan Injil. Itu aja tugas yang diterima oleh Yesus dari Bapa ke dalam dunia ini, gitu kan. Selalu menekankan memberitakan Injil. Ingat juga bahwa tugas Yesus itu tidak hanya memberitakan Injil, bahwa dia datang untuk menyelamatkan melalui korbannya dia. Dia harus jadi korban. Jadi, kalau dia jadi menurut Anda, maka tidak ada yang selamat. Jadi korban keselamatan. Jadi menurut Anda, Bapa. baik. Jadi menurut Anda, seandainya pada waktu itu orang-orang Yahudi mendengarkan Yesus, seandainya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menyalibkan Yesus, seandainya pada waktu itu orang-orang Yahudi menerima Yesus semuanya, apakah tidak terjadi keselamatan? Tidak. Makanya saya bilang habis. Abang sekolah teologi? Sekolah teologi Abang? Saya dulu pernah di S1-nya enggak, tapi di S2-nya ambil PAK. Fakultas Agama? Iya, benar Bang. Oh, berarti. Baik, saya kasih tunjuk ya. Perhatikan. Jadi, boleh saya tanya satu Bang, karena kita terlalu lama di sini, nanti mungkin masih ada yang nunggu. Ya, sebentar, saya kasih dulu ayatnya Bang, nggak apa-apa. Jadi menurut Anda, seandainya orang-orang itu mendengarkan Tuhan Yesus, berarti keselamatan tidak terjadi ya? Keselamatan itu terjadi kalau Yesus tidak dikorbankan, maka keselamatan tidak ada, penghapusan dosa tidak ada. Itu yang mau saya tekankan. Jadi itu programnya Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya. Kalau itu programnya dia, gitu. Berarti kalau semua orang-orang pada waktu itu menerima Yesus,
dan tidak terjadi penyaliban, berarti tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan karena tidak ada penghapusan dosa. Karena penghapusan itu melalui darahnya yang tercurah. Jadi kita kan dikuduskan, diampuni, disucikan melalui darah itu, gitu. Jadi karena kita sudah berdosa gitu. Manusia sudah berdosa. Jadi salah satunya cara seperti di perjanjian lama, Bang. Kan setiap orang berdosa kan binatang yang dikorbankan gitu ya. Tapi Yesus itu sudah melakukan sekali untuk selamanya. Jadi dia gambaran dari yang pernah dilakukan di perjanjian lama gitu. Yang Yesus lakukan itu seperti itu. Jadi nggak perlu lagi harus binatang. Abang ada Alkitab di situ? Abang ada Alkitab di situ? Nggak terlalu lama nanti Bang Edis. Nggak apa-apa. Saya ingin kita ini memahami Injil dengan benar. Karena banyak orang seperti ini, Bang. Orang Kristen seperti Anda banyak yang seperti ini, Bang. Jadi Anda ini berpikirnya itu keputar, kebalik, Bang. Jadinya salah kita semua memahami Injil. Coba buka Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat. Ya. Roma pasal yang ke-11. Ayat berapa, Bang? Kita baca keseluruhan ya. Kita baca keseluruhan. Panjang ini, Bang. Ya, sebentar. 1 sampai 34 ini. 3 berapa nih? Sorry. 36 ya? Iya. Ada 36 ayat. Ya, baik. Kita mulai dari sebentar ya. Sebenarnya intinya itu pasal 15, Bang. Tapi biar kita nggak kehilangan konteks, kita harus mulai dari pasal ayat berapa ya? Ayat 11 sampai 15 boleh kita baca? Ya. Saya baca ya. Atau langsung aja lah 15, nggak apa-apa. Coba kalau Anda mau langsung pendek-pendek, coba. Pasal 15, ayat 15, coba. Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Oke. Baik, Anda ngerti nggak maksudnya itu? Ayat dimulai dari 12 saja, coba dari 12 saja, kita mulai dari 12. Dari 12 ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Coba Anda ngerti nggak maksudnya itu apa? Coba Anda ngerti nggak itu maksudnya apa? Nggak terlalu paham sih karena sekilas, mungkin perlu waktu untuk merenungkan ya. Coba Bang Edis kasih tahu apa artinya. Baik, sebab gini ya, makanya kita baca perikopnya ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Betul nggak di situ tulisannya begitu? Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat, benar? Judulnya di situ apa, Bang? Judul perikopnya, Bang? Oh, iya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Iya, itu judulnya. Oke, coba kita sama-sama baca. Maka aku, di sini Rasul Paulus ya, menulis surat kepada jemaat di Roma. Maka aku berkata, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini Anda sudah menghukumi orang Israel harus tersandung dan jatuh. Harus mereka menyalibkan Yesus. Ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Enggak, mereka itu enggak harus sebenarnya. Tetapi kan yang terjadi itu, begitu loh. Nah, makanya dikatakan gini, maka aku bertanya, apakah mereka tersandung, orang-orang Israel yang dimaksud ya, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Apakah mereka tersandung? Aku bertanya kepada, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sesekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, karena pelanggaran Israel itu, makanya Yesus disalibkan.
karena pelanggaran pemberontakan orang Yahudi. Injil itu kan berbicara tentang pemberontakan bangsanya sendiri. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kan di dalam Yohanes pasal yang pertama kan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima mereka. Seperti itu, ya kan? Nah, di sini itu berbicara seperti itu. Orang Israel itu memberontak. Mereka menolak rajanya sendiri dengan cara menyalibkannya. Nah, oleh karena penyaliban itu, oleh karena pemberontakan mereka itu, oleh karena pelanggaran mereka itu jadi berkat bagi bangsa lain. Itu jadi berkat bagi orang Indonesia menerima Injil, orang ini menerima Injil, orang Injil itu jadi kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi di sini dikatakan nih, sebab oleh jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ini berbicara tentang konteks seperti itu nih. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau Bapa di sorga, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Bapa di sorga. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Kita bacakan saja ya. Kita bacakan nih. Saya bacakan. Jadi Anda harus memahami Injil itu secara penuh. Nggak separuh-separuh. Nih ya. Saya bacakan. Kita baca misalnya Matius 26 ayat 39 ya Bang ya. Matius 26. Jangan mulai dari 39 dulu biar kita nggak kehilangan konteks. Baik. Kita baca dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Oke? Oke? Oke. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Betul? Gimana? Betul ya, tadi udah kita singgung, udah kita bahas ini tadi. Nah, apa yang Yesus kehendaki di sini? Supaya cawan itu dilalukan dari dia, tetapi dia cawan apa itu? Cawan apa? Cawan itu kan berbicara penderitaan kan? Iya. Supaya itu dilalukan dari dia. Yesus maunya apa di sini? Yesus maunya apa? Supaya dilalukan. Tidak disalib. Supaya pokoknya dia tahu bahwa dia akan menderita. Jangan pokoknya Bang. Coba apa supaya tidak disalib? Dia tidak bilang begitu. Kita nggak bisa artikan begitu, Bang Edis. Pokoknya Yesus. Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau gitu supaya dilalukan itu kalau begitu? Penderitaan, entah itu melalui penyaliban yang mau di depan ini kan itu kan masih di dalam doanya. Dia tidak tahu apa itu. Iya, Bang. Kalau Abang bilang Yesus tidak tahu mau disalib, ya Anda juga salah. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa akan disalib? Iya, dia tahu, tapi kan Oke, jadi yang dimaksud lalukanlah cawan ini tentang apa di situ?
penderitaan. Aku bilang penderitaan. Aku tadi nggak ngomong Penyaliban salib. itu bukan. Karena Penyaliban itu bukan. karena Yesus termasuk penyaliban. Iya, tapi ini spesifik berbicara itu, Bang. Karena ini malam sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus sudah tahu besok itu terjadi. Makanya Tuhan Yesus meminta, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Bapa di sorga. Jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, kehendak Bapa di sorga apa? Kehendak Bapa di surga itu adalah menghadapi penyaliban itu. Jangan belok ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi hal yang seperti itu, penyaliban tersebut, di situ tugas Yesus itu benar-benar sampai pada matinya itu taat. Ya, berarti Bapa menghendaki dia untuk disalib. Untuk taat. Iya, untuk taat, untuk disalib kan. Kalau Yesus tahu bahwa dia akan disalib pada saat itu, berarti Oke, baik, kan selipnya di situ. Baik, selipnya di situ. Jadi gini, saya kasih umpama. Baik. Makanya kita udah sampai nih ke inti masalahnya. Gini. Waktu Anda memberitakan Injil, oke? Atau nggak usah pakai umpama aja lah, nggak usah umpama, langsung di situnya. Berarti Bapa di surga yang menghendaki supaya Yesus disalib, ya? Iya, supaya dia menjadi korban untuk menjadi penebusan dosa atas dunia. Oke, baik. Bapa di surga menghendaki supaya Yesus disalibkan. Baik. Berarti, padahal konteks saya diskusi dengan Yusuf PI itu bukan ke situnya. Begini, berarti Bapa di surga satu kehendak ya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ya. Kalau yang memprogram ini dari awal kan Bapak, tapi Bapak mengizinkan. Dengar dulu Bang Edis. Jadi kalau Bapak tidak mau Yesus disalib, dengar dulu Bang Edis. Masa Abang nggak bisa paham sih Bang? Gini loh Bang, yang Bapak kehendaki itu adalah menghadapi penyaliban Bang, menghadapi penyaliban itu. Tadinya Bapa di surga itu menginginkan supaya orang itu semua dengar Yesus, dengar. Tetapi nggak semua orang dengar Yesus. Beberapa orang diantaranya mau bahkan membunuh. Nah Bapa di surga menghendaki hadapin penyaliban itu gitu loh. Dia hadapin atau dia supaya dia disalibkan? Menurut Abang gimana? Menurut Abang dia menghadapi aja. Supaya apa? Supaya tugasnya itu selesai dengan sempurna, Bang. Supaya tugas Yesus itu selesai. Bang, cobaan apa? Ujian yang terakhir, Bang, Tuhan Yesus dapat ujian nggak dia? Diuji nggak dia? Ketaatan dan kesalehannya, kesetiaannya kepada Bapa di surga diuji nggak? Iya, dia harus taat sampai kepada salib itu. Apa ujian yang terakhirnya? Ancaman mati hukuman salib, betul? Iya. Nah, makanya Bang, yang dikehendaki Bapak itu menghadapi itu loh, mengalahkan ujiannya ini. Dan dikalahkan itu oleh Tuhan Yesus dengan cara dia nggak lari. Itu dia mengalah. Yang diinginkan Bapak itu Bang. Yang diinginkan Bapak supaya Yesus lakukan itu adalah mengalahkan itu, mengalahkan ujian terakhirnya itu. Bukan menyalibkannya. Kalau menyalibkannya itu kehendak iblisnya. Jadi, ini kayaknya bercampur baur, ini susah. Nggak ditangkap sama orang-orang ini loh. Bang, makanya saya buat umpama aja ya. Gini, saya bikin umpama aja Bang. Kalau ke situ nanti Abang nggak nangkep. Gini, umpamanya Anda disuruh Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada satu kaum. Ujian terakhirnya Anda akan dibunuh oleh orang-orang itu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang membunuh Anda itu adalah rencana atau keinginan daripada Yesus sendiri? Keinginan Yesus tentu supaya mereka mendengar Anda.
Kalau menurut saya mereka itu hanya dipakai untuk supaya rencana ini terlaksana gitu aja Bang Edis. Berarti Tuhan memanfaatkan setan. Makanya setan itu kaki tangannya Tuhan. Jadi Makanya jadi benar, kalau- makanya Yusupei kalau debat sama kalian ini setan itu berjasa. Karena dialah kaki tangannya Tuhan itu. Iya, tapi karena Makanya gini loh, makanya gini. Saya itu tahu kenapa sih Yusupei, Dondita dan kawan-kawan itu menyimpulkan iblis itu punya jasa dalam keselamatan Kristen. Karena kalian ini salah ngadepin mereka itu salah. Cara kalian menghadapi mereka itu, udah saya bilang saya ini 13 tahun. Jangan gitu dong sama saya ini udah punya pengalaman. Pengalaman saya 13 tahun bertempur di medan tempur. Kalian baru datang ke gelanggang, sok-sok jago. Makanya kalau seperti itu kesimpulannya Bang, kesimpulannya itu tadi itu Bang. Maka iblis itu berjasa. Karena rencana Tuhan terlaksana olehnya. Iblis nggak berjasa. Rencana Tuhan terlaksana oleh Yesus, Bang, bukan oleh iblis. Rencana maksudnya, Tuhan Bang, Anda bilang melalui iblis, maka Anda diselamatkan, betul? Melalui pembunuhan itu Anda diselamatkan, betul? Bukan melalui pembunuhan itu. Melalui penyalipan Yesus, melalui pengorbanannya. Saya bilang, kalau abang kan kayak dipelintir. Nah, melalui pengorbanannya. Sebentar Bang. Ya. Melalui pengorbanannya. Itu benar. Melalui pengorbanannya benar. Kenapa dia sampai di sana, sampai di pengorbanan itu? Ya karena memang Bang, sebentar ini. Dengar. Kalau Anda katakan melalui pengorbanan Yesus, nah itu Anda benar. Tapi kalau Anda bilang melalui tangan orang-orang yang menyalib ini keselamatan terjadi, berarti Anda perlu ke rumah sakit, gitu. Kan sudah kita bilang berapa kali tadi Bang Edis, kita itu diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Itu tadi sudah saya ini. Tanpa pengorbanan Yesus kita nggak selamat. Jadi jangan melalui pengorbanannya. Makanya begini Bang, makanya proses keselamatan itu terjadi karena ketaatan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus taat, ya, dia setia menghadapi ujian yang terakhir itu, di situ keselamatan terjadi. Keselamatan itu tidak terjadi karena orang-orang membunuh Yesus. Keselamatan itu terjadi karena Yesus setia sampai terbunuh. Bisa nggak Anda bedakan itu? Iya. Bisa nggak Anda bedakan di situ? Oke, berarti yang berkehendak membunuh Yesus apa? Yang berkehendak membunuh Yesus? Iblis atau Bapa di sorga? Iblis, tapi dipakai oleh iblis. Makanya saya bilang Bang, makanya rencana jahat penyaliban itu datangnya dari iblis Bang. Sama Bang, kalau Anda, sebentar Bang, kalau Anda memberitakan Injil lalu Anda dibunuh, pembunuhan itu datangnya dari iblis. Rancangan itu datangnya dari iblis. Rancangan Bapa, Anda memberitakan Injil setia sampai Anda mati. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Saya memberitakan Injil. Yang dikehendaki Bapa di surga apa? Supaya saya memberitakan Injil terus-menerus. Bukan supaya orang bunuh saya. Bukan. Supaya saya beritakan Injil. Anda memberitakan Injil, disuruh beritakan Injil. Bukan supaya Anda dibunuh. Supaya orang menerima. Tetapi kan di prakteknya terjadi Anda dibunuh. Nah, waktu Anda dibunuh itu, itu datangnya dari si jahat. Waktu Anda setia sampai mati, itu datangnya dari Bapa di surga. Ngerti nggak? Ini tapi abang udah mengalihkan konteks. Abang mengalihkan konteks. Kalau kita itu yang terjadi waktu saya debat dengan Yusupei. Waktu saya debat dengan Yusupei itu ngomongnya itu. Nah, gitu loh. Kalau ini kan
Bentar dulu, kalau abang tadi mengalihkan konteks, misalnya kalau saya memberitakan Injil dibunuh, itu beda konteksnya dengan Yesus. Yesus konteksnya beda. Kalau Yesus itu memang konteksnya dia, tujuannya dia untuk dikorbankan. Jadi kalau saya ya banyak para martir gitu loh. Jadi bukan programnya Bapa untuk mereka untuk disalib atau mati atau terbunuh gitu. Itu beda konteksnya. Kalau konteks Yesus menurutku dia memang harus menjalani penyaliban itu, memang dia harus dikorbankan, nggak boleh enggak. Dia Bang, harus yang menyelamatkan, ya, makanya Bang, yang menyelamatkan kita itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan orang-orang yang direncanakan Bapa di surga itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan orang yang membunuh Yesus. Kayaknya kita udah buntu ini Bang di sini Bang, buntu. Sebenarnya intinya Bang Edis, sebenarnya intinya Bang sederhana saja. Melalui pengorbanan itu keselamatan. Keselamatan ini direncanakan oleh Bapa, programnya Bapa untuk menyelamatkan. Programnya Bapa itu, programnya Bapa itu adalah menyelamatkan dunia. Programnya Bapa itu menyelamatkan manusia. Melalui pengorbanannya, melalui ketaatan, kesetiaan, kesalehan Yesus, pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib. Tetapi siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus? Ya kalau iblis pun dipakai Bapa itu nggak perlulah kita bahas. Yang fokus iblis dipakai Bapa. Istilah iblis dipakai Bapa itu sangat berbahaya. Kalau iblis dipakai Bapa artinya iblis itu harus dikasih tanda jasa. Iblis kok dipakai Bapa di sorga? Bukan. Iblis itu dibiarkan oleh Bapa di sorga melaksanakan segala kemauannya. Kau laksanakan segala kemauanmu itu, laksanakan. Menang gak kamu lawan saya? Coba, kamu cobai ini anak saya yang tunggal ini. Kamu apa-apain dia? Mau kamu gak akan menang. Iblis itu gak bisa menang lawan Bapa di surga. Kok malah kerjasama? Gimana sih? Bukan kerjasama. Iblis itu dibiarkan. Iblis itu dibiarkan oleh Bapa di surga. Kau mau apain anakku yang tunggal ini? Laksanakan tugasmu. Saya mau takut-takutin dia dengan penyaliban. Nanti kabur anakmu itu, ngiprit dia, nggak mau dia, lari dia, nggak setia dia padamu. Dia tidak akan setia padamu kalau saya tunjuk ini kayu salib yang bahaya ini. Gitu. Iya. Iblis itu, dengar, iblis itu ingin menghentikan pekerjaan Yesus. Caranya yang paling terakhir itu adalah dengan dibunuh. Dia udah nggak punya opsi lain. Ini harus dibinasakan ini. Nah, Bapa di surga, ayo laksanakan tugasmu, laksanakan kemauanmu. Apakah Yesus lari dari penyaliban itu? Enggak. Dia tetap setia kepada Bapa di surga. Nah, ketika Yesus mati, darahnya tertumpah, disitulah keselamatan itu terjadi. Tapi pembunuhannya itu tetap dari iblis datangnya. Bukan pembunuhan datangnya daripada Bapa di surga. Ya udah betul, Anda kok masih melawan lagi? Kan sudah betul kan? Gimana? Kan sudah saya bilang tadi di awal. Iblis ini diizinkan. Kalau nggak diizinkan. Iya, betul Bang, diizinkan. Tadi Anda mengatakan rencana pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu kan ada, Anda bilang rencana Bapa di surga. Pengorbanannya dia harus dikorbankan. Itu rencana Bapa. Iya, kalau itu betul. Kalau itu betul Bang. Kalau itu saya setuju. Pengorbanan Yesus melakukan pendamaian dosa, itu rencana Bapa di surga. Tapi kalau pembunuhannya itu datangnya dari iblis, makanya dikalahkan iblis itu di situ. Tapi nggak nangkap juga susah ini. Jadi, itunya poinku dari tadi Bang. Jadi makanya begini Bang. Makanya gini loh. Makanya kita ini gini. Kalau kita berdebat dengan mereka, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang salah. Gitu Bang. Ya. Iya Bang Edi, karena tadi sebenarnya saya sudah bilang mereka ini diizinkan oleh Bapa supaya terlaksana programnya Bapa ini. Apa programnya Bapa itu? Ya penyelamatan melalui pengorbanan ini. Melalui tangan iblis. Melalui tangan iblis. Kalau
Sebentar. Sebentar, Kalau sebentar. Bapak tidak- Sebentar. Rencana keselamatan Bapak di surga itu terlaksana melalui tangan iblis. Aku nggak bilang begitu. Susah kan Anda bilang. Bang, makanya saya bilang, waktu saya, dengerin ya. Waktu saya debat dengan Yusuf PI, saya itu ingin membantah seluruh argumen-argumen mereka bahwa keselamatan itu andil daripada iblis. Iblis tuh berjasa dalam keselamatan Kristen. Itu yang saya bantah, Bang. Kalau Anda menjelaskannya begini, kalau Anda jelaskannya begini, jatuh-jatuhnya Anda itu disimpulkan iblis berjasa. Iblis dipakai oleh Bapa di surga untuk melaksanakan keselamatan umat manusia. Iya. Intinya Bapak mengizinkan mereka supaya program ini terlaksana, itu aja intinya, Bang. Jadi jadi berarti menurut Anda, kembali kepada kesimpulan yang pertama, kembali kepada kesimpulan yang awal. Berarti siapa yang menghendaki supaya Yesus disalibkan? Yang kalau menghendaki dikorbankan, supaya dikorbankan Yesus disalibkan, Bang. Disalibkan. Bang, Anda pikir orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mau mengorbankan Yesus? Apakah Anda berpikir bahwa orang yang mau menyalibkan Yesus, ayo kita salibkan Yesus supaya terjadi penebusan dosa? Apa Anda berpikir begitu? Coba. Apakah Anda berpikir waktu mereka salibkanlah dia, biarlah dosanya ditanggung oleh kami dan anak keturunan kami. Apakah mereka melakukan itu supaya Yesus melakukan penebusan dosa? Apa itu dalam pikiran mereka? Enggak tahu. Tapi aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas itu aja. Pokoknya Yesus itu datang untuk pengorbanan itu harus terjadi gitu. Sekarang Anda bilang pengorbanan. Kalau Anda bilang pengorbanan nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya Muslim bertanya. Kalau misalnya Muslim bertanya nih. Muslim bertanya, siapa yang berencana atau siapa yang menghendaki supaya Yesus disalib? Kalau Muslim nanya begitu, jawaban Anda apa? Siapa? Bapa di surga atau iblis? Jangan bingung, Bang. Tadi Anda datang ke sini, kamar itu rencana Bapa di surga. Coba jawab dulu. Siapa yang berkehendak atau siapa yang merencanakan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. B. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Jawabannya siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Bapa di surga. Baik, Bapa di surga. Kita kasih dia tepuk tangan. Baik, berarti dia masih sama. Baik. Oke, artinya Bapa di surga satu kehendak dengan iblis, betul? Iblis menginginkan nggak supaya Yesus disalib? Saya tanya. Aku nggak mau komentar. Sebentar dulu, Bang. Bang, biar kita nggak debat kusir lagi. Apakah iblis sebentar, Bang. Apakah iblis berkehendak supaya Yesus disalib? Iya, betul. Apakah Bapa berkehendak supaya Yesus disalib? Iya, supaya dikorbankan, ya. Iblis dan Bapa kerjasama satu tim, ya. Oke. Tepuk tangan, mereka kerjasama satu tim. Sebentar, Bang, sebentar. Oke, sebentar. Bang, dengar. Ketika Bapa di surga menghendaki Yesus disalib dan iblis melaksanakan kehendaknya itu, menurut Anda iblis harus mendapat reward nggak? Harus mendapat penghargaan nggak dia? Karena melaksanakan kehendak Bapa di surga? Aku bilang iblis. Pantesan Donditan nggak tobat-tobat kau bikin. Udah kau di bawah sana. Pantes Donditan sama Uncup PI. Mereka yang mencret, saya yang bersihin. Aduh.